Udah yuk, saya kira. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi teman-teman kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai evaluasi program pelatihan pada mata kuliah manajemen pelatihan. Oke, bisa dilanjut. Nah, jadi kelompok 5, kelompok kami ini beranggotakan Habib Toha, Guardianaka Tazkiyal Afkar, Isnaini Utami, Syakir Amalia Asyarah, Fuad Nur Fauzi, Arti Suci Mulyani, Tazkiyah Nurul Izzah, dan Uzlifatul Lina. Oke, next. Nah, adapun pembahasan dari kelompok kami ini, yang pertama mengenai makna dan tujuan evaluasi, terus evaluasi program pelatihan, terus ada langkah-langkah dalam evaluasi program, selanjutnya ada perlunya berpikir sistem atau system thinking, model evaluasi program pelatihan CIPP, terus yang terakhir ada model Kirkpatrick. Oke, lanjut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan, Isnaini Utami. Aku aja, Ami nggak ada. Oke, Kia, silakan. Yang pertama, makna dan tujuan evaluasi. Pengertian evaluasi sendiri adalah suatu proses yang menyediakan sebuah informasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dicapai, seperti bagaimanakah evaluasi itu dicapai dengan kapasitas tertentu untuk dapat mengetahui apakah terdapat perselisihan di antaranya, dan dapat mengetahui manfaat yang sudah dikerjakan kemudian dibandingkan dengan harapan yang akan diperoleh. Lanjut. Oke, next. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya mengenai tujuan evaluasi, silakan. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi berdasarkan tujuannya, evaluasi program dapat dibedakan menjadi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama, evaluasi formatif bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki kualitas program. Yang kedua, evaluasi sumatif bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pengambilan keputusan tentang kesinambungan pemanfaatan sebuah program. Oke, jadi itu mengenai makna dan tujuan evaluasi. Next. Nah, yang kedua mengenai evaluasi program pelatihan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Syakira. Yang membawa screen-nya di next dulu. Ini ada kutipan tentang evaluasi pelatihan ya dari beberapa ahli. Yang pertama dari Pribadi 2016. Evaluasi program pelatihan secara umum dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program pelatihan. Proses evaluasi dilakukan tidak hanya pada akhir kegiatan sebuah proses pelatihan, tapi juga pada saat sebuah program pelatihan sedang berlangsung. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir sebuah program pelatihan, sedangkan evaluasi formatif dilakukan selama program sedang berlangsung. Adapun dari pendapat ahli yang lain, dari Townsend dan Donovan, 2004, evaluasi program pelatihan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk menemukan apakah biaya, waktu, dan usaha yang dikeluarkan untuk mendesain dan menyelenggarakan sebuah program pelatihan, sebuah program pelatihan mempunyai nilai bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Dapat setelah itu dapat diambil konklusi dari beberapa ahli di atas.
Yaitu pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan evaluasi, evaluator pada tahap awal harus menentukan fokus yang akan dievaluasi dan desain apa yang akan digunakan. Ya, hal ini berarti harus ada kejelasan apa yang akan dievaluasi. Secara implisit menekankan adanya tujuan evaluasi tersebut, serta adanya perencanaan bagaimana melaksanakan evaluasi. Lalu selanjutnya dilakukan pengumpulan data, menganalisis dan membuat interpretasi terhadap data yang terkumpul, serta membuat laporan. Nah, selain itu, evaluator, kita sebagai evaluator juga harus melakukan pengaturan terhadap evaluasi tersebut dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam melaksanakan evaluasi secara keseluruhan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Gordian. Lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah dalam evaluasi program. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam evaluasi program. Nah, pada dasarnya itu, evaluasi adalah proses yang dilakukan secara bertahap atau berkesinambungan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai tim evaluator dalam pelaksanaan evaluasi. Di antaranya itu, yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, tujuan dari adanya evaluasi program ini itu untuk menilai efektivitas dan juga efisiensi adanya program pelatihan. Seberapa jauh itu evaluasi program itu dapat memotivasi dan juga memfasilitasi peserta dalam menguasai kompetensi. Selain itu juga, apakah evaluasi program ini dapat membuat peserta didik mengingat lebih lama pengetahuan ataupun keterampilan yang sudah dipelajarinya, yang mana nantinya bisa diaplikasikan dalam dunia nyata. Kemudian yang kedua itu menentukan evaluasi. Nah, langkah berikutnya itu menentukan fokus evaluasi yang mencakup beberapa komponen-komponen yang perlu dilakukan. Apakah komponen input sudah sesuai dengan output yang dicapai? Kemudian juga seberapa efektif dan efisien program pelatihan? Apakah hasil sesuai dengan aspirasi lingkungan, dan sebagainya. Nah, beberapa pertanyaan tersebut dapat dijadikan fokus untuk melakukan suatu evaluasi program pelatihan. Kemudian yang ketiga itu ada menentukan responden. Nah, adanya responden ini juga menjadi salah satu sumber data dan informasi dari suatu pelatihan, yang mana berguna untuk melakukan penilaian terhadap kualitas program. Siapa yang akan dilibatkan sebagai seorang responden untuk menilai penyelenggaraan program. Bisa dari peserta, instruktur, dan sebagainya. Yang mana nantinya bisa dijadikan acuan sumber informasi dan mampu menjelaskan atau mendeskripsikan efektivitas dan juga efisiensi program pelatihan. Kemudian yang keempat itu ada menetapkan metode pengumpulan data. Nah, metode apa yang digunakan untuk melakukan evaluasi program pelatihan? Ada berapa macam metode yang dapat digunakan. Bisa dari metode wawancara, observasi, analisis, untuk mengetahui informasi yang diperlukan. Nah, dengan metode tersebut, evaluator itu akan lebih mudah dalam memperoleh data yang diperlukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah melakukan pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data juga harus adanya rencana yang dibuat sebelumnya. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengumpulan data juga harus objektif untuk menghindari bias dalam mengambil keputusan. Yang keenam ada melakukan analisis data. Langkah ini dilakukan apabila data yang diperoleh telah berhasil kita kumpulkan. Bisa dengan kualitatif ataupun kuantitatif. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu ada menyusun laporan evaluasi. Nah, berdasarkan hasil data tadi yang sudah kita peroleh, laporan bisa kita tulis secara ringkas, lengkap, padat, dan juga jelas, sehingga mudah dipahami.
Dan juga rekomendasi dalam laporan tersebut juga harus logis, serta komprehensif atau menyeluruh, sehingga dapat dijadikan acuan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Next. Nah, ini ada gambar langkah-langkah dalam evaluasi program. Sekian, terima kasih. Oke, untuk pembahasan keempat itu mengenai perlunya berpikir sistem atau system thinking. Next. Nah, jadi berpikir sistem atau system thinking itu merupakan pendekatan dalam memahami suatu permasalahan. Nah, dalam pendekatan ini, pendekatan yang menggunakan sistem thinking ataupun berpikir sistem ini ialah metode yang melihat sistem dengan menganalisa melalui korelasi ataupun hubungan sebab akibat. Nah, jadi melihat hubungan sebab akibat dari setiap bagian yang terhubung seperti itu. Nah, ketika gagal menemukan sumber dari kesalahan ini, maka akan menciptakan suatu permasalahan yang lebih besar. Next. Nah, terdapat 3 mekanisme penting yang memberikan pengaruh dalam cara kerja sistem, yaitu ada reinforcing ataupun sistem, ada reinforcing, balancing, dan delaying. Reinforcing ini merupakan sistem penguatan tanggapan yang dapat membuat kita tidak menyadari hal yang kecil akan menjadi besar dalam suatu hal yang buruk melalui penguatan umpan balik ataupun feedback. Terus balancing merupakan sistem penyeimbang atau sistem yang mencari kestabilan ataupun stabilitas. Dan dalam proses penyeimbangannya terdapat koreksi diri ataupun introspeksi diri yang mempertahankan target dan berorientasi pada tujuan. Terus delaying merupakan penundaan yang mendidik sasaran dengan tepat ataupun tidak jika bisa mengenali bentuk penundaan dan bekerja sesuai dengan penundaan tersebut dan dengan meminimumkan penundaan sistem tadi mengenai pentingnya berpikir sistem ataupun sistem thinking. Next. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai model evaluasi program dan program pelatihan. Bisa dijelaskan oleh teman saya, silakan. Yang kelima, model evaluasi program pelatihan. Di sini ada beberapa model evaluasi program yang dikembangkan oleh beberapa ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program pelatihan, diantaranya 5 level ROI model dari Jack Phillips, ada CIEPP model dari Daniel Sublems, dan Responsive Evaluation Model dari Robert Stake, Current Contingence Model dari Robert Stake juga, ada 5 Level of Evaluation dari Kaufman, ada CIRO, yang adalah Context, Input, Reaction, Outcome, ada PERT, Program Evaluation and Review Technique, ada Goal-Free Evaluation Approach, Discrepancy Model Approach. Terima kasih Mbak Sakira. Oke, terima kasih Fuad. Pembahasan selanjutnya mengenai model evaluasi program CIPP. Silakan. Model evaluasi GPP. Selanjutnya evaluasi program CIP telah disebutkan tadi sebelumnya oleh Fuad. Jadi evaluasi CIP ini dikenalkan serta dikembangkan pertama kali oleh Daniel Sublems. Jadi menurutnya tujuan utama dari evaluasi CIP ini adalah untuk membuktikan, bukan untuk membuktikan, tapi untuk meningkatkan. Kemudian menurut Wijayanti, model evaluasi program CIP merupakan evaluasi model pengambilan keputusan. Jadi model ini sesuai dengan tahapan evaluasi yang lengkap serta komprehensif.
Orientasi dari evaluasi program CHIP yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dari pemegang keputusan. Institusi dan lainnya. Kok nggak ada cover sheet sih? Jadi CHIP. Yang pertama, Nah, ini nggak di dan kelemahan. Kemudian memberi Mbak Suci gimana? Keluar. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Evaluasi program CHIP ini mempunyai 4 dimensi, yakni ada konteks, input, proses, dan produk. Nah, yang pertama konteks ini, evaluasi konteks arah utamanya kepada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kemudian ini memberikan saran informasi untuk memperbaiki suatu organisasi. Terus input ini, evaluasi ini dimaksudkan untuk membantu dalam menentukan program supaya dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Pada yang ketiga, proses merupakan tujuannya ini untuk mendeteksi ataupun memprediksi rancangan prosedur maupun rancangan yang telah diimplementasikan. Terus yang keempat ini produk ini evaluasi untuk membantu guru atau pimpinan proyek dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kelanjutan, akhir, ataupun modifikasi suatu program. Oke, next. Untuk pembahasan yang ketujuh mengenai model evaluasi Kirkpatrick. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Untuk yang ketujuh adalah model evaluasi Kirkpatrick. Model evaluasi ini memiliki 4 level. Adapun yang mengemukakan adalah Donald Kirkpatrick, yang mana model ini sangat populer dan juga sering dipakai untuk mengukur pengaruh sebuah pelatihan terhadap seseorang ataupun sebuah perusahaan dalam sebuah lembaga. Pada model evaluasi 4 level ini harus dilakukan secara sekuen dari setiap tahapnya. Adapun arti sekuen di sini adalah secara bertahap. Jadi tidak berlompat-lompat. Harus urut dari level pertama menuju ke level keempat. Karena antara level 1 dan level seterusnya itu saling berkaitan sehingga tidak bisa dilompati satu sama lainnya. Adapun level 1 sampai 4-nya yaitu yang pertama adalah level 1 reaksi. Tahap reaksi pada dasarnya merupakan sebuah evaluasi untuk mengetahui kepuasan peserta pelatihan terhadap sebuah kegiatan yang diikuti. Jadi nantinya peserta itu dikasih sebuah lembar kertas, terus disuruh menjawab apakah peserta itu puas dengan pelatihan yang telah diikutinya, ataukah mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan untuk pelatihan. Jadi sehingga penyelenggara itu bisa improve atau bisa membenahi kekurangan yang ada untuk pelatihan selanjutnya. Terus yang ke level kedua adalah belajar. Pada level ini peserta diklat mempelajari mengenai keterampilan serta pengetahuan yang dipaparkan dalam kegiatan sebuah pelatihan. Jadi nanti dikasih kayak pretest gitu para pesertanya untuk mengukur apakah peserta didik ini bisa benar-benar mengikuti dengan baik dan benar. Terus yang ketiga adalah
level perilaku. Pada level 3 ini perilaku memiliki tujuan untuk mengukur perubahan perilaku baik secara berpakaian, sikap, kedisiplinan dari para pengikut pelatihan di lingkungan kerjanya. Mak boy. Oke, cepat. Diakibatkan dari mengikuti sebuah pelatihan. Jadi nanti setelah pelatihan nanti membandingkan antara diwawancara dulu antara sebelum melakukan pelatihan dan sesudahnya apakah ada perubahan perilaku ataukah tidak. Terus level keempat adalah dampak. Dengan diadakan evaluasi level 4 ini bisa mengetahui dampak positif apa yang diperoleh peserta setelah melakukan sebuah pelatihan. Oke, next, kesimpulan. Adapun banyak model evaluasi program pelatihan yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sebuah program pelatihan. Di antara model evaluasi program yang dapat digunakan yaitu model evaluasi program pelatihan yang dikemukakan oleh Donald Kirkpatrick. Model ini dilakukan untuk menilai program pelatihan secara bertahap, mulai dari reaksi, belajar, perilaku, dan hasil. Model evaluasi lain yang dapat digunakan yaitu model evaluasi pelatihan CIPP yang dikemukakan oleh Daniel Stufleben. Model evaluasi ini berfokus pada penilaian 4 komponen program pelatihan yaitu konteks, input, progress, dan produk. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 5, tentang evaluasi program pelatihan. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya ataupun ada yang kurang jelas itu dari presentasi kami, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mas Ahmad nggak mau tanya, Mas Ahmad. Mas Bagus. Mas Bagus. Hadir. Enggak, Mas, enggak. Hasan Romi mau bertanya kayaknya.
Mas Hasan. Ini waktunya tinggal 5 menit ya kawan. Ayo yang mau bertanya, teman-teman. Serius nggak? Sudah jelas semuanya ini. Oke, tidak ada yang mau bertanya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 5. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat untuk besok ketika melakukan sebuah pelatihan dan juga evaluasi ke depannya. Amin. Amin. Saya akhiri, apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Bapak ada absen nggak, Pak? Absennya berapa? Ada di my class kayaknya. Saya hadir ya, Pak. Ya. Hadir, Pak, hadir.